Oke guys, jumpa lagi dengan saya Selamat Riyadi, pemilik klinik dan apotek Setia Medika. Ini menyambung dari pembahasan yang kemarin terkait tentang bagaimana cara kita mendirikan apotek yang kemarin itu sempat kita bahas secara keseluruhan tapi tidak detail. Jadi kita akan membuat part 2 ya, dan seterusnya yang membahas tentang apotek itu bagaimana dari awal sampai berdirinya apotek itu secara detail. Nah, link yang pembahasan yang kemarin yang sebelumnya linknya ada di bawah ini. Jadi sebelum nonton yang konten yang ini, bisa mungkin Anda menonton konten yang sebelumnya atau video sebelumnya yang linknya ada di bawah ini. Oke guys, jadi begini, kita bicara apotek ini dari sisi bagaimana cara mendirikan apotek. Pertama, memang apotek itu harus ada apotekernya. Jadi mutlak apotek itu harus ada apotekernya, itu perlu dicatat ya. Nah, sekarang Anda harus tahu apoteker itu apa. Oke lah, saya sebutkan secara administratif dan keilmuan. Apoteker itu anggap begini. Apoteker itu merupakan sarjana farmasi, lulusan sarjana farmasi yang dia sudah menempuh dan lulus pendidikan apoteker. Jadi apoteker itu secara strata pendidikan dia adalah seorang yang lulus sarjana farmasi kemudian meneruskan ke profesi, kuliah profesi dan lulus sebagai seorang apoteker. Tandanya lulus sebagai seorang apoteker, dia mempunyai satu ya nanti surat kompetensi ya, surat kompetensi apoteker. Kemudian kedua, dia punya tanda registrasi dari KFN. Yang ketiga, dia punya ijazah apoteker. Ini saya tunjukkan ya. Jadi di sini di contohnya ya. Nah, jadi begini, kita kalau jadi apoteker itu, kita selain punya ini surat kompetensi apoteker, ini dikeluarkan oleh Ikatan Apoteker Indonesia ya, Ikatan Apoteker Indonesia ya, yang di Jakarta ini. Nah, kemudian kita punya surat tanda registrasi Komite Farmasi Nasional. Nah, kita tandanya kalau sudah punya ini STR, ini namanya STR ya, surat tanda registrasi apoteker STRA yang masih aktif, dan ini sertifikat kompetensi yang masih aktif ya. Yang sebelumnya tentu saja kalau untuk mengajukan ini harus punya ijazah dan lain-lain, harus kuliah dulu, baru setelah lulus kuliah baru kita mendapatkan ini dari Persatuan Ikatan Apoteker Indonesia, kemudian dari Komite Kesehatan Republik Indonesia atau Komite Farmasi Nasional. Ini masih aktif semua. Ini berlakunya biasanya 5 tahun. Untuk apoteker lulusan baru yang baru lulus, apoteker itu akan secara otomatis mendapatkan sertifikat kompetensi dan STRA. Nah, jadi apoteker yang baru lulus, fresh graduate, anggap kuliah kemudian lulus, itu otomatis akan mendapatkan STRA dan surat kompetensi. Tapi bagi apoteker yang itu sudah lama lulusnya, untuk mendapatkan surat kompetensi dia harus mengumpulkan SKP ya, SKP atau ikut ujian. Nah, selama 5 tahun misalnya ini sudah mati, ibaratnya SIM lah ya guys ya. SIM itu kan 5 tahun misalnya, anggaplah ini SIM. Jadi ini berlakunya selama 5 tahun. Kalau mau memperpanjang ada syarat-syaratnya khusus yang saya tidak jelaskan di sini karena itu mungkin korelasinya dengan apotek masih jauh. Nah, biar tidak melebar pembahasan ini. Nah, setelah kita punya ini, kita harus terregistrasi ke PCIAI atau Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia tingkat kabupaten kota ya. Kita harus terregistrasi di sana ya, untuk menjadi anggota PCIAI di daerah tersebut. Misalnya di Bangkalan, begitu kita lulus
misalnya kita lulusan perguruan tinggi di Surabaya, di Jawa Timur misalnya, kita pilih Surabaya, Bermalang atau dan sebagainya. Waktu kita mau kerja, kita harus sudah memastikan bahwa kita itu akan masuk ke PCIAI mana. Misalnya kita contoh lulusan Surabaya tapi mau kerja di Bangkalan, itu harus masuk ke anggota PCIAI Bangkalan terlebih dahulu. Sedangkan syaratnya untuk bisa masuk ke PCIAI Bangkalan itu atau PCIAI setempat, biasanya syaratnya ada ijazah apoteker dan ijazah S1, kemudian fotokopi surat sumpah. Nah, fotokopi surat sumpah ini setiap apoteker mesti punya surat sumpahnya. Kemudian ada fotokopi surat kompetensi ya, dan STRA. Nah, ini surat kompetensi, fotokopinya ini sama fotokopinya ini. Kemudian fotokopi KTA. KTA itu kartu tanda anggota apoteker, kemudian fotokopi KTP, kemudian pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Jadi kita harus masuk ke PCI itu tersebut. Kalau mau kerja di Bangkalan, kita harus masuk ke PCI Bangkalan. Kalau mau kerja di Surabaya, harus masuk ke PCIAI Surabaya. Persyaratannya biasanya tergantung masing-masing PC. Lah, dari itu setelah kita masuk ke PCIAI di mana kita mau tempat kerja ya, kita harus awal mengurus yang namanya surat rekomendasi IAI atau rekomendasi dari organisasi. Jadi ada yang namanya surat rekom dari organisasi ya. Itu penting, itu langkah pertama. Jadi untuk membangun apotek, langkah pertamanya kita harus membentuk atau membuat ya, surat rekomendasi dari PCIAI. Nah, syaratnya hampir sama dengan tadi syaratnya, cuma ya syaratnya yang paling penting itu adalah adanya akte notaris ya. Kalau apoteker sendiri nggak usah akte notaris perjanjian kerjasama, tapi kalau apotekernya orang lain itu harus ada akte notaris perjanjian antara apoteker dengan pemilik modal. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Jadi kita kalau mau kerjasama dengan apoteker atau apoteker mau kerjasama dengan pemilik modal yang lain, harus ada akte perjanjian ya antara apoteker dan pemilik modal mengenai penggunaan modal apotek. Nah, harus ada ini. Nah, di sini ini tertuang antara lain hak dan kewajiban, tujuan usahanya seperti apa, gajinya berapa, jangka kerjasamanya berapa. Nah, ini harus terlebih dahulu ada. Baru setelah ini ada, dengan perlengkapan ijazah dan sebagainya, kita akan mendapatkan surat rekomendasi dari Ikatan Apoteker Indonesia. Lah, setelah mendapat surat rekomendasi dari Ikatan Apoteker Indonesia di PC atau setingkat kabupaten kota, nah, habis itu kita bisa mengurus yang namanya SIP atau SIPA, surat izin praktek kerja, yang itu nanti dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ini contohnya. Dia contohnya ya. Nah, ini dia contohnya surat izin praktek apoteker. Nah, ini masih kemarin saya ngurus tahun 2018. Ini matinya juga 5 tahun ya. Nah, ini SIPA. Nah, oke, biar tidak bingung ya. Jadi untuk konten kali ini cukup sampai ke surat izin praktek apoteker.